Baik, kita akan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa di malam hari ini. Semua yang hadir di acara malam ini di Jumat Berbagi bersama bisaroh.id dan bekerja sama dengan MPC atau Muslim Property Camp. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama narasumber yang luar biasa pada kesempatan hari ini, dan insya Allah kita akan bersama-sama mengetahui ataupun mengilmui bagaimana sebagai seorang kontraktor syariah. Baik, kita akan lihat yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sudah ada beberapa peserta yang hadir. Saya akan sedikit menyapa untuk yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ada Pak Agam Setiadi. Assalamualaikum Pak Agam. Waalaikumsalam Mas Azam. Ya Masya Allah. Jogja Masya saja Allah. Ini Pak Agam. Gimana? Kembali lagi nih di sini. Masih gimana, di Jogja Mas? Saja. Iya. Ya baik. Silahkan. Alhamdulillah Mas Azam. Sehat Mas Azam? Ya Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Baik. Ada juga yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Ada siapa lagi ya? Ada Bapak Fauzi di Jagakarsa. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, salam kenal Bapak. Saya Azam dari Jogja yang akan membantu acara pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Salam kenal Pak. Semoga lancar acaranya. Baik, saya kira cukup banyak yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, dan kita tidak berlama-lama ya, biar tidak nanti kemalaman. Nah, kita akan ngomongin apa nih ya? Ya, judulnya yaitu waspada. Waspadalah, ada jebakan-jebakan konvensional bagi kontraktor syariah. Nah, ini sangat menarik buat kita semua yang pada malam hari ini menyimak nantinya. Kita akan belajar kepada tokoh-tokoh yang sudah memang expert di dalamnya. Kita akan sapa narasumber kita pada malam hari ini, yaitu beliau Ustadz Dandi Irawan ST. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azam. Alhamdulillah, semoga ya, diberikan kesehatan pada malam hari ini. Amin. Ya, baik. Alhamdulillah. Dan buat kita ketahui bersama bahwa beliau, Ustadz Dandi, ini adalah salah satu ketua umum dari APMI atau Asosiasi Properti Muslim Indonesia, dan juga sebagai The Master Contractor and Indonesian Syariah Property Expert. Nah, dan insya Allah akan menjawab persoalan-persoalan di dunia ya, kontraktor yang mana memang sudah selama ini menekuni dunia kontraktor sesuai syariah. Dan nanti narasumber kita yang kedua, kita akan sapa juga beliau, yaitu Ustadz Firly Ferdiansa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi nyeting kamera. Oh begitu, baik. Ini di Jogja apa masih di perjalanan atau di mana ini? Alhamdulillah lagi di Indonesia ini. Oke, lagi di Jogja. Soalnya melalang buana begitu ya, di berbagai daerah di Indonesia. Ya. Alhamdulillah. Baik, dan Ustadz Firly adalah selaku founder dan CEO dari bisaroh.id. Dan juga beliau sangat expert ini di penghulu sirkah ya, bukan penghulu nikah gitu ya.
Jadi jangan ini salah ketik nanti salah ini ya. Anda salah masuk di ruangan nanti, ruang jodoh atau ruang untuk bersyariah. Baik. Alhamdulillah semoga sehat semua, baik narasumber kita dan seluruh peserta yang hadir. Silakan disimak, silakan siapkan catatannya. Dan insya Allah talkshow kita ini atau perbincangan kita akan cukup menarik. Kita bisa nanti juga buka pertanyaan buat Anda semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik, kita langsung saja. Tapi sebelumnya supaya ada keberkahan, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Saya langsung saja, tidak berlama-lama, kita akan bertanya langsung nih kepada Ustadz Dandi. Dari judulnya saja kita tahu waspada nih, ada jebakan-jebakan konvensional bagi kontraktor syariah. Nah, sebenarnya apakah memang sering dijumpai Ustadz sebagai seorang pelaku kontraktor syariah bisa jadi terjebak kepada hal-hal yang nantinya tidak sesuai syariah, bisa jadi gitu ya. Dan kalau memang hal seperti itu sudah sering terjadi, seperti apa yang pernah dijumpai oleh Ustadz Dandi sendiri, dan mungkin ada solusi tidak untuk bisa ditempuh gitu ya bagi seorang kontraktor syariah. Mungkin seperti itu bisa disampaikan dalam beberapa menit ke depan. Ustadz Dandi, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Ustadz Firly sehat di mana ini? Di Jogja ya. Serta sahabat-sahabat sekalian, guru-guru, Ustadz sekalian, mohon izin kita sharing-sharing saja, diskusi terkait dengan materi malam ini, jebakan-jebakan apa itu? Kontraktor ya, dalam dunia kontraktor. Ya, baik Ustadz Azam, terkait dengan pertanyaan tadi, jangankan kontraktor yang belum paham akad-akad syariah atau kontraktor yang masih konvensional dari sisi akad-akadnya, sahabat-sahabat, rekan-rekan kontraktor yang interest kepada syariah pun, saya perhatikan masih ada akad-akad yang keliru yang menyebabkan terjadi kerugian begitu. Nah, karena keumuman akad-akad, mudah-mudahan kalau di sini sudah tepat semua ya. Ini kita tinggal diskusi teknis saja. Kalau yang di sini mudah-mudahan kalau ada yang kontraktor sudah tepat dari sisi akad-akadnya. Pertanyaannya begini, Ustaz Azam. Banyak problem, banyak kontraktor yang ngeborong, tetapi kadang mereka mengeluhkan tidak mendapatkan keuntungan. Bahkan bukan loss profit, bahkan merugi. Nah, sering nggak dengar seperti itu? Nah, kok heran ya, maka itu kok bisa ada kontraktor yang merugi? Maka ini kan problem dari sisi problem akad. Nah, nanti Ustadz Firly bisa lebih mendalami pembahasan ini. Yang tepat akad dari sisi kontraktor dengan pemberi proyek itu akadnya mestinya akad apa? Gitu. Nah, ini yang menjadi problem. Kebanyakan kalau kita perhatikan, ini kan ada dua jasa yang dilakukan oleh teman-teman kontraktor. Satu, jasa dia sebagai pelaksana, dia membangun. Satu lagi, dia pengadaan material, supplier. Dia belanja kan, kontraktor kan belanja bahan, lalu kemudian bahan itu dia aplikasikan. Nah, ada dua aktivitas transaksi yang umumnya di dalam akad-akad yang sering kita perhatikan ini digabung. Jadi lamsam lah begitu ya kata orang-orang lapangan, terjadi akad lamsam antara pekerjaan dan memborong material. Dengan maksud apa? Dengan maksud sahabat-sahabat kontraktor berharap mendapatkan dua keuntungan. Sebagai pelaksana dan sebagai supplier material, pengadaan barang. Sehingga pola kontrak antara kontraktor dengan pemberi proyek biasanya polanya apa?
biasanya membuat RAB. Atau ada juga yang memberikan harga per meter. RAB. Nah, kalau Ustadz Azam tahu RAB ya, nah di situ kan ada item-item material beserta volumenya. Nah, gitu. Misalnya Ustadz Azam mau membangun rumah, saya hitungkan pembangunan rumahnya, lalu dihitunglah RAB. Nah, di situ ada banyak pekerjaan, misalnya pekerjaan keramik, Ustadz Azam. Misal ya. Berapa di RAB itu? Di RAB itu ditulis 200 meter persegi. Pembelanjaan keramik. Faktanya, Ustadz Azam, kalau dalam pelaksanaan ternyata beli keramiknya 250 dus, ini gimana ini solusinya? Di RAB anggarannya 200 meter. Tapi dalam pelaksanaan nggak tahu salah hitung atau seperti apa, belanjanya pengadaan material 250 meter. Pertanyaannya, selisih 50 meter itu menjadi tanggung jawab siapa? Gitu. Nah, sehingga itu salah satu yang menjadi penyebab kerugian, teman-teman. Ya, terjadi penyebab kerugian. Kita ngitungnya material itu sekian, tapi kok pelaksanaannya sekian. Nah, maka karena ada akad yang keliru di sini. Menggabungkan antara akad jasa dengan kemudian lamsam borongan material. Itu yang terjadi. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua begini, Ustadz Azam. Kalau Ustadz Azam pemberi proyek, saya ini kontraktor. Nah, yang umum itu kan diborongkan lamsam. Oh, ini harganya 500 juta, Pak Azam. Oke, kita salaman kontrak. Lalu di tengah, ini pelaksanaannya berapa lama Pak Dandi? Oh, 6 bulan. Di tengah jalan, di bulan keempat, lalu kemudian proyek berhenti. Dengan alasan macam-macam, bisa jadi dananya tidak tersedia, atau ada eksiden dan lain sebagainya, berhenti. Kontrak 500 juta, 6 bulan, perencanaannya 4 bulan berhenti. Pertanyaannya, ketika ini bangunan berhenti, ini bangunan itu milik siapa, Ustadz Azam? Milik pemberi proyek atau milik kontraktor? Coba kita jawab. Nah, ini bingung kalau akadnya tidak jelas. Ya. Sehingga ini membutuhkan kejelasan akad di awal. Nah, maka itu mungkin teman-teman mengangkat jebakan-jebakan di dunia kontraktor gitu. Yang kalau kita tidak pahami, jangankan konvensional, teman-teman yang interest dengan akad-akad syariah pun akan mengalami dua problem atau jebakan tadi. Satu, mengalami kerugian karena ada akad yang menurut saya tidak tepat yang diakadkan di awal. Kedua, problem kalau ada pekerjaan yang berhenti, pertanyaannya ini rumah milik siapa? Ketika akad-akadnya tidak diperjelas atau tidak sesuai dengan akad-akad yang tepat, maka akan terjadi permasalahan di situ. Nah, itu clue-nya dulu saja. Baik. Gitu, saudara. Iya, menarik. Jadi memang ya, kalau selama ini kontraktor itu namanya juga bilangnya borongan gitu kan ya. Jadi pinginnya ya dapat semuanya gitu ya. Sana sini oke gitu ya. Dan pastinya sebenarnya kalaupun itu mau digarap, apakah memang ada solusi nantinya sebagai seorang kontraktor itu kemudian mengambil dua sisi itu tadi ya. Tidak hanya fokus di jasa pengerjaan, kemudian ada juga peluang dari sisi material yang mungkin mengambil selisih kan begitu. Apakah perlu pihak-pihak lain gitu yang kemudian menjadi tangan kanannya si kontraktor atau gimana ini Ustaz? Ya, jadi problem yang pertama itu jadi ada kerugian karena misalnya saya ini kontraktor cekak. Secara finansial tidak terlalu kuat. Nah, Ustadz Azam ini secara finansial luar biasa. Nah, bangun rumah 5 miliar. Lalu saya yang kontraktor cekak ini ngeborong. Nah, ternyata dalam pelaksanaannya beri granit ya. Tadi dalam RAB 200 meter, tetapi pelaksanaannya belinya 300 meter. Nah, selisih 100 meter ini saya kontraktor yang cekak ini jadi malah nyumbang ke Ustadz Azam
yang secara kapasitas finansial itu cukup mampu. Kan itu yang terjadi. Jadi malah dia memberikan sumbangan kepada pemberi proyek karena ada kesalahan akad. Maka akad yang tepat seperti apa? Apakah bisa mendapatkan keuntungan dari dua aktivitas tadi? Nah, bisa. Makanya nanti belajar sama Ustadz Firly. Iya. Bagaimana caranya? Nah, sedikit saya kasih clue-nya ya. Jadi kita buat dua akad. Yang pertama, kita sebagai kontraktor, itu akadnya yang tepat apa sih? Nah, yang tepat itu adalah akadnya adalah ujroh. Kita itu digaji sebagai kontraktor pelaksana. Kan ujroh mestinya. Sebagaimana kalau Ustadz Azam tahu ada kontrak konsultan perencana, ada konsultan pengawas. Mereka ini dibayar akadnya ujroh. Pernah nggak dengar konsultan perencana arsitek ngedesain terus rugi? Pernah nggak? Nggak ngeluarin apa-apa, cuman ide doang. Iya kan, rugi kan nggak pernah ada. Karena ada kejelasan akad. Apa akadnya? Akadnya ujroh. Ada juga konsultan pengawas. Pengawas itu gini, saya kalau ngeborong ke Ustadz Azam menurunkan, melibatkan pihak ketiga untuk mengawasi pekerjaan saya. Nah, itu konsultan pengawas. Nah, konsultan pengawas itu juga diujroh untuk mengawasi. Pernah nggak kita mendapati karyawan, kita punya karyawan, lalu kemudian akadnya ujroh, kita bilang, karyawan kamu di sini digaji, bekerja sama saya sebagai orang keuangan, kadang digaji, kadang tidak digaji, atau bisa jadi kamu nombok. Atau kadang digajinya 5 juta, bisa jadi nanti 3 juta, bisa jadi 1 juta. Apakah ini akad ujroh yang umum? Apakah akad ujroh yang tepat? Kan tidak. Akad ujroh itu kan harus tepat nilainya. Jelas nilainya. Kalau dia digaji sebagai orang keuangan, berapa gajinya? 5 juta. Mau perusahaannya untung atau rugi, ya dia tetap digaji 5 juta. Kan begitu. Kalau kita definisikan akadnya akad ujroh. Maka kalau kontraktor ini merubah akadnya menjadi akad ujroh sebagai pelaksana, problematika kontraktor yang katanya sering boncos, sering merugi itu tidak akan terjadi lagi. Karena namanya akad ujroh itu nilainya harus jelas. Ustadz Azam saya bantu untuk membangun rumahnya, RAB-nya kurang lebih 10 miliar, saya diujroh 500 juta dari awal sampai akhir. Sehingga kalau akadnya jelas seperti ini kan nggak mungkin kontraktor itu rugi karena dia sudah diujroh nilainya jelas. Kan? Nah, yang terjadi di kontraktor pada umumnya kan ngeborong lamsam berharap mendapatkan keuntungan dari sana sini, ternyata jeblok. Granitnya salah hitung, pembesiannya salah hitung, ya, dan lain sebagainya, sehingga dia nombok karena ada akad yang keliru. Apakah juga itu satu? Yang kedua, apakah dia bisa mendapatkan keuntungan dari pengadaan material? Bisa dengan dua akad, dengan dua akad yang berbeda, option gitu ya. Yang pertama adalah dia sudahlah digaji sebagai pelaksana, dia boleh juga minta ujroh untuk pengadaan material. Wakalah bil ujroh, mewakili pemberi proyek untuk belanja dan dia diujroh. Jadi dua akad yang berbeda, dia diujroh untuk sebagai pelaksana dan dia diujroh sebagai orang yang melakukan pengadaan terhadap material. Maka itu apa yang dilaporkan adalah real kebutuhan dan biaya. Ini notanya Pak Azam, saya minta diujroh misalnya sekali pengiriman atau sekali belanja atau per bulan saya minta diujroh sekian. Nah, berarti saya mendapatkan dua pendapatan sebagai kontraktor dan sebagai orang yang mensuplai material. Nah, ada option yang kedua untuk material, yaitu bisa jadi akadnya murabahah. Nah, Ustadz Azam selaku pemberi proyek, saya sebagai kontraktor, untuk pelaksana saya digaji untuk bekerja untuk menyelesaikan proyek itu. Yang kedua, Ustadz Azam murabahah dengan saya, option yang kedua, mau belanja apa? Granit, ya wes, aku belanja ke supplier, lalu kemudian saya jual ke Pak Azam dengan ada selisih profit. Bisa seperti itu. Nah, itu akad yang terpisah.
Sehingga kalau akadnya kita perbaiki tidak dilamsamkan menjadi satu, kalau dilamsamkan menjadi satu sebagaimana keumuman kontraktor, terjadi selisih material, jadinya kontraktor yang cekak bisa jadi nombok ke pemberi proyek yang secara kapitalnya lebih kuat secara finansial. Demikian. Iya, betul. Jadi kalau kita selama ini sebagai kontraktor bisa jadi gini ya, dia berpikirnya mumpung gitu ya, aji mumpung gitu ya. Ketika ada orang mempercayakan kepada kita dan kita hanya mengikuti adat istiadat dalam dunia kontraktor gitu ya, bahwa udah borongan per meter sekian Pak, pokoknya nanti kita beresin deh gitu-gitu ya. Sedangkan harusnya kita punya benar-benar rigid RAB yang benar-benar dihitung dengan detail, dan tadi akadnya ketika kita tidak benar-benar kita itu ditunjuk, berarti kan ada akad ujroh tadi, sehingga tidak mungkin akan merugi ya. Baik. Baik, dan sebenarnya pelaku bisnis properti konven juga itu apakah juga bisa jadi melakukan kecurangan-kecurangan yang apa ya, bisa beresiko kemudian akhirnya saat ini itu para orang customer itu akan memilih mana nih antara konvensional dengan syariah sendiri, yang mungkin berharapnya kan orang-orangnya amanah dan sebagainya, sedangkan melihat konvensional bisa jadi terjadi kecurangan di sana sini. Tapi efeknya juga ternyata hanya label syariah yang kemudian para kontraktor ini malah boncos ya. Seperti apa ketika fenomena ini ada ini? Ya, jadi kalau kita ya pemberi proyek itu kadang ada kekhawatiran ketika pekerjaannya itu disubkon ke kontraktor. Ya. Apa yang menjadi kekhawatiran dia? Downgrade. Kan gitu. Di spesifikasi ngomongnya, wah, granitnya KW1. Nah, ternyata pelaksanaannya yang dipasang KW3. Ya, misalnya seperti itu. Atau besinya dalam presentasinya besi full. Nah, ternyata yang dipasang besi kurus kan. Nah, itu yang kadang dikhawatirkan oleh pemberi proyek kepada kontraktor. Ada penurunan grade, downgrade terhadap spesifikasi. Ya. Nah, maka itu kadang solusinya ketika dia tidak paham, dia menurunkan lagi konsultan pengawas. Ya. Kan gitu. Maka itu kalau akadnya seperti tadi saya sampaikan, pelaksana kita akadnya ujroh, pengadaan material, misalnya akadnya ujroh, kalau kita sudah digaji, maka kewajiban kita adalah memberikan laporan bon kwitansi ya terhadap barang yang kita beli. Karena kita sudah ada keuntungan dari ujroh, kita tidak akan lagi markup harga. Tidak boleh markup harga atau downgrade. Apa untungnya downgrade buat kita? Karena kan kita sudah di ujroh. Mau jadi KW1, mau jadi KW3, wong kita udah diujroh kan begitu. Dan kewajiban itu kita memberikan laporan. Ini Pak Azam, pembelanjaan materialnya sesuai permintaan, granitnya Niro, harganya ini. Saya diujroh per bulan untuk belanja misalnya 15 juta. Ini kuantitinya sudah saya cek, barangnya sesuai, ini bonnya. Jadi kekhawatiran yang tadi, memanipulasi spesifikasi, downgrade dan lain sebagainya tidak terjadi kalau akadnya kita benahi seperti ini. Jadi semuanya happy, begitu. Iya betul. Ya pokoknya semua happy, barokah gitu ya hasilnya yang didapatkan sebagai seorang kontraktor gitu ya. Dan saya kira kalau sesuai syariah tetap bisa untung besar kok ya Ustaz. Ya kalau ada persepsi yang terbalik begitu malah dipertanyakan. Baik, Ustaz Dadi, saya berpindah dulu ke Ustaz Firly ya. Monggo. Iya, baik, Ustaz Firly. Tetap di Ustaz Dandi aja, saya dengerin jadinya mantap ini. Ya minimal gini, ada cuplikan ya, cuplikan. Ya, tentang fenomena kontraktor sudah berlabel syariah, kemudian dalam prakteknya kok tetap boncos.
terjebak oleh sesuatu akad yang tidak jelas. Nah, sebenarnya seorang kontraktor syariah itu harus seperti apa? Ataukah cukup ikut fenomenal melabeli syariah atau harus memang mengilmui nantinya seperti apa? Dan pandangan fikihnya dalam dunia kontraktor seperti apa? Moga saya pilih. Siap. Terima kasih Mas Azam. Kayaknya lumayan memanas ini diskusinya. Jadi kalau kita bicara tentang kontraktor syariah, jadi kan kalau kontraktor itu kan pengertiannya kan perorangan atau badan hukum yang dikontrak atau disewa oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati dan sesuai dengan keahliannya. Nah, itulah gambaran kontraktor. Jadi, orang atau badan hukum atau badan usaha yang dikontrak atau disewa untuk menjalankan proyek pekerjaan atau proyek konstruksi. Nah, kalau ditanya kontraktor syariah, berarti mereka melakukan itu yang sesuai syariah. Jadi, semua itemnya sesuai syariah. Nah, memang poin mengenai jasa kontraktor ini adalah tentang jasa. Dan ini beda dengan jual beli. Seperti yang pertemuan yang lalu, saya sudah pernah sampaikan minggu yang lalu ya, tapi itu pagi hari. Jadi kalau jasa kontraktor itu sebenarnya mengenai item jasa, bukan barang. Nah, makanya diskusinya itu bukan mengenai akad jual beli istisna, karena kalau memang diskusinya istisna jatuhnya ke jual beli. Tapi berarti objeknya barang, bukan jasa. Ya. Nah, ini yang harusnya mulai dipahami dulu. Maka kalau Anda bicara tentang jasa, objek Anda adalah jasa. Nah, maka kalau tentang pembangunan rumah, yaitu jasanya, itu memang tentang manfaat sebagai pelaksana untuk membangunkan rumah. Nah, yang jadi pertanyaan nih, bahan bakunya itu harusnya milik siapa? Nah, ini sebenarnya ada diskusi dari Pak Iman dan Pak Ipro dan lainnya nih ya di kolom chat. Saya kasih gambaran dulu, kalau boleh berkenan saya orek-orek sedikit. Mohon maaf, saya orangnya visual, jadi memang kudu orek-orek. Nah, kita ngomongin tentang jasa kontraktor ya, kita tidak bicara tentang developer. Yang mana ada si A memiliki lahan. Kemudian si A mau bangun rumah di lahan dia. Nah, pada saat dia mau bangun, dia menggunakan jasanya si B untuk bangun rumah. Jadi, objeknya adalah tentang jasa membangunkan. Yang mana kebanyakan itu dijadiin satu dengan materialnya. Oke. Nah, hakikatnya kalau jadi satu sama materialnya itu sebenarnya nanti jatuhnya istisna. Tapi kalau istisna berartinya jual beli, bukan jasa kontraktor. Difikskan dulu ya, positioning terhadap pengertian. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dandi tadi. Nah, pada saat tanahnya milik si A dan yang jasa kontraktornya atau pemberi manfaat untuk membangunkan rumahnya adalah si B, yang harusnya ditanyakan, ini material harusnya punya siapa? Kan poinnya di situ. Karena kalau materialnya itu milik si B, hakikatnya selama rumah itu belum jadi dan belum diserah terimakan, itu sebenarnya masih rumah milik si B. Bisa dipahami nggak? Maka materialnya itu kalau masih miliknya si B, hakikatnya rumah itu masih miliknya si B selama belum jadi dan belum diserah terimakan. Tapi kok di tanahnya si A? Ini yang jadi masalah. Oke. Nah, problem berikutnya itu akan terlihat pada saat rumah itu kalau mangkrak.
Misalnya jatuhnya 50%. Dan ternyata si B menghilang. Atau wan prestasi. Nah, saya tanya, rumah yang 50% ini miliknya B atau miliknya A? Kalau materialnya milik B. Maka hakikatnya itu rumah masih miliknya si B. Dan apakah mau A menerima rumah yang mangkrak 50% itu menjadi miliknya dia? Padahal yang diakadkan objeknya rumah yang jadi. Maka itu akan mempengaruhi keabsahan akad karena objeknya adalah rumah jadi. Nah, kalau mangkrak itu masih miliknya B. Dan sebenarnya kalau A mau menerima itu harus ada pembatalan lalu melakukan jual beli terhadap rumah sisa yang 50%. Tapi apakah A memang mau? Umumnya tidak mau. Dan kalau tidak mau, harusnya dia bisa nggak nyuruh si B ngambil balik rumahnya ini untuk dibawa pergi. Menurut Mas Azam bisa nggak? Bisa, kan? Nggak bisa karena pondasinya permanen. Oke. Ya. Karena pondasinya akan permanen kan. Nah, sekarang coba diskusinya kita pindah. Bahwasannya material itu bukan miliknya si B, tapi miliknya si A. Maka apabila dia mangkrak, itu rumah tetap milik si A atau tidak? Milik si A. Milik si A, walaupun wan prestasinya di jasanya si B. Ya. Tapi ada pengaruh nggak terhadap objek rumahnya? Tidak kan? Ya, aman. Aman. Maka itu bukan miliknya si B dan juga tidak bisa A menyuruh si B mengambil. Yang terjadi adalah mengenai diskusi wan prestasinya, pekerjaannya si A. Nah, itulah kenapa material itu harus punyanya si A walaupun jasanya oleh si B. Maka kayak katanya Ustadz Dandi tadi, kalau akadnya hanya di jasa, nggak ada pengaruh terhadap material, harusnya aman nggak si B bisa mendapatkan keuntungan yang sebenarnya bisa dipastikan dari awal. Menurut Mas Azam bisa nggak? Sudah pasti untung, nggak? Sudah bisa, selama perhitungan dia memang benar ya. Ya. Perhitungan bisnisnya, dan kalau harusnya masuk ke dunia jasa kontraktor ya ngitungnya juga paham. Ya. Walaupun sebenarnya ini itemnya cuman amalnya atau jasanya yang harusnya lebih mudah untuk diperhitungkan. Nah, makanya kalau Anda bicara Anda memang menjadi kontraktor syariah, berarti akadnya harus sesuai syariah dong. Nah, masalahnya Anda memahami kondisional ini atau tidak. Karena apabila Anda bicara tentang jasa, jadi kalau jasa itu nama akadnya ijaroh. Nanti kalau Anda masuknya ke istisna, itu sebenarnya akadnya jual beli. Nah, jual beli itu kalau nama umumnya al-bai'. Nah, ada beberapa macam jual beli. Nah, tapi kalau jual beli itu objeknya barang. Begitu loh. Nah, yang memang agak membuat ramai pertanyaannya adalah boleh nggak jual beli istisna rumah? Nah, itu yang memang agak apa ya? Diskusinya agak mendalam. Iya. Begitu. Atau kalau sudah punya rumahnya, apakah bisa salam juga? Kenapa? Kalau sudah punya rumahnya juga udah jadi, apakah memang bisa salam juga? Tidak aja istisna. Kalau untuk rumah itu tidak bisa akad salam karena dia termasuk barang kimia. Kimia. Bukan barang mitsliyat, maka dia tidak termasuk barang yang bisa disalamkan. Iya. Dan semisalnya itu salam, itu salah satu syaratnya adalah pembayaran lunas di depan. Pertanyaannya, apakah memang pembeli mau lunas di depan? Umumnya tidak. Iya. Gitu loh. Walaupun jeda sehari, jeda sebulan, itu tetap tidak pembayaran yang lunas di depan. Iya. Begitu Mas Azam. Baik, terima kasih Ustaz. Kita dulu lagi. Saya akan beralih ke Ustaz Dandi.
Kemudian banyakin Ustaz Dandinya aja, ilmunya keren. Baik. Siap. Ustaz Dandi, ini kita sedikit ketika persoalannya ternyata boncos gitu. Sebenarnya memang bisa diperhitungkan dari awal ya, seperti apa menganalisa sebuah jebakan itu, tergantung apakah memang seorang kontraktor itu karena jam terbangnya atau mungkin juga karena hal-hal lain, dan bagaimana kita menganalisanya seperti itu supaya tidak boncos gitu. Iya, boncos itu kan ada dua jasa di sini. Jasa kita sebagai pelaksana, yang mana tadi kita akadnya ijaroh, dan jasa kita sebagai supplier pengadaan, itu juga ijaroh. Nah, kalau akadnya ijaroh, dua-duanya ijaroh, tidak akan terjadi boncos. Maka kalau akadnya digabungkan, itu yang terjadi boncos. Kalau tadi ada yang mengatakan, karena itu ada kesalahan perhitungan. Nah, tadi sudah dijelaskan. Maka kalau akadnya adalah jual beli, ya, kalau akadnya jual beli, kesalahan perhitungan itu bukan dibebankan kepada kontraktor, tetapi itu menjadi tanggung jawab dari pemberi proyek. Bahwa ada kekeliruan nanti, kontraktor di dalam akad ini juga akan menghitung RAP, rencana anggaran pelaksanaan. Dia akan menghitung RAP kebutuhan material. Misalnya, saat Azam mau ngebangun, oke, saya sepakat Pak Dandi, kita akadnya ijaroh untuk pembangunan. Tapi materialnya dari saya ya? Iya. Nah, Pak Dandi maunya akad apa? Boleh nggak tidak diujroh lagi untuk materi untuk belanja? Yo bisa saja kalau memang antar rodin kan gitu. Tapi ojo lah Pak, masa saya belanja nggak dikasih jasa? Yo dikasih jasa. Oke. Uang bensin lah. Uang bensin lah minimal. Oke, untuk pelaksana kamu dapat, untuk belanja kamu dapat. Tapi hitungannya kuantitinya mana? Nah, kan saya hitung itu RAP-nya, rencana anggaran pelaksanaan. Kebutuhan material dan lain saya hitung sebagai estimator. Lalu saya kasih ke Pak Azam. Ini Pak, kuantitinya kurang lebih seperti ini. Nah, saya diminta untuk belanja. Kalau ada salah perhitungan di dalam estimasi itu, yaitu menjadi selisih itu bukan menjadi tanggung jawab estimator, karena mungkin saya salah dari sisi perhitungan saja. Ya. Tetapi adapun kebutuhan material itu tetap menjadi tanggung jawab pemberi proyek, karena tadi akadnya saya akad ijaroh hanya untuk belanja material. Saat Azam mau suruh saya belanja ketoprak, belanja ketoprak. Terus saya bilang, kira-kira harganya berapa Mas? 5.000. Nah, saya dikasih 5.000, sampai sana harganya 6.000. Ya masa kok saya harus nombok 1.000? Kan saya memperkirakan saja, memperkirakan harganya 5.000. Ternyata harganya 6.000. Ya masa saya dulu nombok? Nah, itu ada kesalahan dari sisi estimasi. Tetapi kalau akadnya akad ijaroh, maka selisih material itu, sekalipun kita salah dalam perhitungan, itu menjadi tanggung jawab pemberi proyek. Nah, kalau ini clear di sisi akad, tidak akan terjadi boncos tadi. Betul. Iya, betul. Saya kira hal-hal seperti ini pastinya akan dibahas lebih dalam gitu ya, dalam satu sesi yang bisa jadi ada gitu ya, dihadirkan gitu oleh siapa saja, dan bisa jadi kesempatan kali ini juga kita akan melihat sekelumit tentang informasi yang akan kita berikan, Ustaz Dandi. Mungkin bisa ditunggu sebelum nanti kita juga buka pertanyaan untuk teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, ini kita belum bahas teknis, ini masih mindset dan akad saja dulu. Iya, baik. Kita akan berikan informasi untuk Anda semua yang hadir pada malam hari ini. Nah, ini dia namanya. Workshop Profesional Kontraktor Properti Syariah. Ya, ini chapter Jakarta. Dan apa saja yang dihadirkan pada Workshop Profesional Kontraktor Properti Syariah ini, kita akan lihat. Oke, sebentar kami buka dulu informasinya.
Nah, acaranya, ya, kenapa kita harus ikut pada kesempatan ini nanti yang akan dihadirkan? Karena kita sudah tahu di malam hari ini kita juga kita hadirkan ada Ustadz Dandi Irawan dan juga ada Ustadz Firly yang nanti akan membahas tentang bagaimana seorang kontraktor syariah itu punya keilmuan gitu ya, apa saja yang diilmui gitu ya. Dan materinya insya Allah materi-materi praktis, aplikatif, bukan hanya sekedar teori. Dan nanti juga kita dapat network di situ dan juga ada strategi bersaing dengan kompetitor di era digital. Nah, ini kenapa kita harus ikut event ini gitu ya. Dan selanjutnya di malam hari ini yang sudah hadir mengikuti program Jumat Berbagi Bisyarah.id, insya Allah ada penawaran khusus yang mau ikut workshop ini, insya Allah akan diberikan nilai yang cukup spesial, meskipun sudah berlalu early bird-nya, tapi masih juga insya Allah diberikan senilai yang sama dengan early bird, yaitu 3 juta per orang. Ya. Kemudian apa saja materinya, yaitu manajemen kontrol, dan skema borongan kontraktor, kemudian KPI dan daily activity kontraktor, juga ada dapat struktur kontraktor, ada strategi marketing, nah macam-macam. Insya Allah bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa hubungi ke bisaro.id yang menyelenggarakan juga pada malam hari ini, informasi bisa Anda dapatkan gitu ya. Dan insya Allah ini ada di Jakarta ya, untuk chapter Jakarta. Begitu. Dan apalagi ya fasilitasnya banyak deh pokoknya. Nanti kalau pengen tahu kita akan broadcast lagi info lengkapnya di situ. Baik, kita akan langsung buka yang bagi yang raise hand ya. Yang raise hand yang mau bertanya kami persilahkan, yang belum puas karena untuk pertanyaan saya cukup banyak, saya harus memilih gitu ya, memilih dulu, tapi saya utamakan yang mau bertanya secara langsung. Monggo silahkan yang mau bertanya langsung, mumpung ada narasumber kita. Silahkan siapa? Ada yang mengalami juga misalnya pernah boncos karena bisa jadi ada tarik ulur tanggung jawab siapa nih gitu ya dalam suatu pengerjaan proyek gitu ya. Apakah kan udah diserahin ke ini ya kontraktornya, sedangkan yang pemberi proyek itu kemudian saya udah mengeluarkan uang sekian nih, nah karena akadnya bisa jadi tidak clear di depan atau salah perhitungan tadi ya, RAB-nya dan sebagainya Anda salah. Nah monggo mau ditanyakan boleh, kami persilahkan, kalau enggak ya kami harus baca, pilih dulu beberapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Baik Pak, silahkan Pak, langsung saja Pak. Ya. Dengan Pak siapa Pak? Saya Fauzi. Pak Fauzi ya. Ya. Pak Dandi dan Pak Firly. Jadi saya memang baru calon kontraktor ya. Selama ini saya developer ya kecil-kecilan itu pakai jasa orang gitu. Sekarang saya baru mau buat sebuah badan usaha yang bergerak di bidang jasa tersebut. Yang selama ini saya tahu sebagai yang konvensional adalah kan kita si pemilik pekerjaan atau si pemilik rumah atau pemodal itu tadi yang membuat rumah itu kan kita kontrak dengan pembayaran termin gitu Ustaz. Itu di mana ininya? Kira-kira apa muskilahnya itu di mana ya ketika orang membayar dengan termin, kan jelas tuh pembayaran misalkan 3 kali atau 4 kali termin, dengan tiap termin itu dibayar sesuai dengan progres pekerjaan. Kalau seandainya belum selesai progres pekerjaan, belum bisa dikasih termin berikutnya gitu. Di mana nggak fairnya itu sistem yang tersebut Ustadz? Nah itu aja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hozi, langsung saja Ustadz Dandi. Mau saya atau Ustadz Firly saja? Ya kayaknya ini siapa ini ya Ustadz Dandi. J,
Baik Pak Fauzi, jadi di mana letak kekeliruannya? Tadi Pak, jadi ketika misalnya saya ini kontraktor, Pak Fauzi adalah developer, saya diberikan pekerjaan subkon untuk pekerjaan unit Pak. Nah, lalu Iya, Pak. dalam pelaksanaannya saya memborong bisa RAB, bisa harga per meter, kan biasa di itu Pak. Iya, Pak. RAB sekian nilainya, atau harga per meter 4 juta per meter. Nah, itu ada dua aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas pembangunan, yang kedua aktivitas pembelanjaan atau jual beli material, Pak. Iya, Nah, Pak. faktanya yang sering terjadi ada, mungkin kita sering dengar, Bapak juga mungkin punya subkon yang dia kadang mengeluh ke Bapak, Pak Fauzi, mohon maaf ini saya rugi Pak. Saya tidak bisa melanjutkan Pak, karena saya rugi Pak, kan gitu. Sering hal itu terjadi. Kenapa dia merugi? Karena bisa jadi tadi Pak, sebenarnya sudah kita jelaskan, ada kuantiti kerugiannya bisa jadi dari tenaga kerja, atau kerugiannya bisa jadi dari material. Tapi keumuman itu dari material Pak. Kenapa dia merugi? Karena perhitungan kuantiti volumenya ini antara asumsi perhitungan dia dengan real yang dibelanjakannya itu berbeda, Pak. Gitu, Pak. Sehingga tadi saya kasih contoh misalnya dalam perhitungan RAB dia belanja misalnya genteng, Pak. Genteng 1000 piece. Ternyata pelaksanaannya 1200 piece. Nah, lalu dia memberikan adendum. Pak Fauzi, mohon maaf ini saya buat adendum karena ada selisih 200 piece. Maka saya minta ini diganti, Pak. Nah, pemberi proyek keberatan karena dianggap itu harga sudah mengikat. Iya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu mau belinya 1000, mau 1200. Tahunya saya itu kan globalan. Ya, harga rumahnya itu 350. Nah, ketika dia tidak mau nombok, dia memberikan adendum kepada kita. Ini ada salah perhitungan. Nah, ini letaknya, Pak, karena ada akad yang dalam pandangan kita kurang tepat, Pak. Karena untuk material, tadi kalau jasa itu sudah clear. Misalnya kan begini, Pak, ada orang yang jasa borongan tenaga saja. Misalnya kepala tukang ke Pak Fauzi biasanya ya. Kepala tukang dia minta harga 1 juta per meter. Ya, 1 juta per meter. Dia sudah mendapatkan keuntungan dari situ. Adapun material, nah ini yang sering terjadi selisih perhitungan sehingga kemudian terjadi kerugian. Nah, muskilahnya di situ, Pak. Jadi yang terjadi kemudian konsumen merasa merugi itu karena ada selisih material yang dalam perhitungan bisa jadi bukan salah hitung, Pak. Ya, bisa jadi memang pelaksanaannya kuantitinya berbeda. Dia ngitungnya harga per meter, bisa jadi misalnya harga per meter borongannya. Per meter dia tidak menghitung kebutuhan hebel berapa, kebutuhan granit berapa, kebutuhan atap berapa, pas dia belanja, loh kok ternyata HPP-nya dengan borongan itu lebih besar HPP. Nah ini kan yang kadang terjadi sehingga kemudian ada kontraktor yang pergi tidak menyelesaikan tugasnya karena dia menganggap bahwa harga borongannya tidak masuk. Nah itu diawali dari ada akad yang mestinya itu dipisah, Pak, antara jasa tenaga dengan jasa material, Pak. Ya, begitu, Pak, kurang lebih, Pak Fauzi. Insyaallah, syukran Ustaz. Ya. Sudah cukup terjawab, Pak Fauzi? Ya, insyaallah sudah. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Oh ya, baik. Jadi kalau memang akadnya itu ijaroh, ya akad ijaroh itu boleh pembayaran itu di muka, boleh diangsur ataupun pada saat selesai. Jadi kalau mau membuat termin pembayaran tentang akad ijaroh itu silahkan disepakati. Tapi itu clear hanya di akad ijaroh ya, tidak dijadikan satu dengan bahan materialnya. Nah, makanya penyesuaiannya di situ. Jadi boleh-boleh saja kalau mau ditermin. Nah, tapi terlepas bahan material, karena material itu harus diadakan oleh pemberi proyek atau yang mempunyai proyek yang mengangkat jasa kontraktornya. Nah, tinggal disesuaikan.
Nah, itu banyak item-item yang bisa disepakati atas one prestasi, termasuk penundaan pembayaran termin berikutnya apabila pekerjaan belum sampai yang disepakati, yang mana itu gara-gara one prestasi kontraktornya, bukan gara-gara tidak ada bahan materialnya, karena kalau bahan materialnya itu dari pemilik proyek berarti. Iya. Nah, itu boleh Pak Fauzi. Baik, baik Pak. Terima kasih banyak Ustaz Firly. Siap, sami-sami. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Willy. Ustaz Dadi, kalau tadi kemudian ya namanya borongan gitu ya, kita hanya menurut nilai yang umumnya yang berlaku saat ini, misalnya di tahun ini misalnya dan sebagainya. Tapi sebenarnya adakah cara untuk kemudian kita meminimalisir tadi jebakannya tadi sehingga aman dan sebagainya? Itu apakah memang ada formulanya untuk kemudian kita meminimalisir dari kecelakaan tadi di sisi boncos dan sebagainya? Analisanya seperti apa dan sebagainya? Apakah juga nanti diajarkan juga di workshop nanti? Ya, jadi tadi kita belum bahas teknis, kita hanya bicara akad ya, dan skema dan lain sebagainya. Nah, nanti ada tadi kan pengusaha muslim itu harus profesional dan kafaah kan. Nah, ini dari sisi profesionalnya bagaimana supaya kemudian kita tidak merugi. Nah, atau bisa melakukan efisiensi kan gitu. Nah, maka nanti di kelas itu kita akan ajarkan bagaimana cara melakukan efisiensi dalam HPP, harga pokok produksinya. Banyak formula yang bisa kita gunakan untuk kemudian melakukan efisiensi. Misalnya dari sisi pengetahuan material. Nah, misal saya ambil contoh, material itu dinding ya misalnya. Ada material yang bisa kita pakai, ada hebel. Hebel juga ada 2 ukuran, ada 10 cm, ada 7,5, ada bata merah, ada batako, dan lain sebagainya. Nah, mana yang kita mau pakai? Berapa harga per meter? Dan lain sebagainya. Nah, ada juga misalnya pekerjaan apa? Pekerjaan kusen ya. Kusen ada materialnya dari aluminium, ada dari kayu, macam-macam ya. Nah, mana yang kita pakai dengan kualitas yang terbaik, dengan harga yang lebih kompetitif. Gitu. Nah, ini dari pengetahuan material. Belum dari teknis bagaimana melakukan supervisi efektivitas, produktivitas tenaga kerja. Kalau kita memiliki SPV, kita harus ngerti mana tukang yang produktif dan mana tukang yang tidak produktif. Nah, kalau kemudian kita tidak profesional dari sisi ini, maka boncos bukan dari sisi akad ya, tetapi boncos dari sisi kurang profesional, kurang bisa melakukan efisiensi produktivitas kerja. Nah, sebagai supervisor kita harus ngerti mana tukang yang produktif, mana tukang yang kurang produktif. Bagaimana melakukan seleksinya dan bagaimana melakukan treatmentnya. Gitu. Jadi kalau Ustadz Azam selaku SPV, nah ini ada SPV senior, ada SPV junior. Junior Ustadz. Bagaimana mengecek tukang itu dia betul-betul produktif. Wah, kerjaannya rapi, bagus. Lalu kita bilang produktif. Enggak juga. Nah, ada volume, standarisasi volume yang harus dia capai. Kapan dia dikatakan produktif? Pada saat pemasangan hebel. Kapan dia dikatakan produktif? Pada saat pekerjaan plesteran, pekerjaan acian, pemasangan kren. Nah, sebagai supervisor kita harus tahu. Nah, sehingga tadi kalau kita bicara boncos itu dari sisi akad. Kalau boncos kalau kurang produktif dari sisi teknis pelaksanaan itu ada keilmuan tersendiri lagi. Begitu. Nah, ini yang harapan kita memang bisa dipahami oleh kita semua sehingga kemudian dalam pelaksanaannya harga kita itu kompetitif. Nah, dari sisi profit bisa memaksimalkan profit. Begitu, Ustaz. Baik. Jadi di kelas 2 hari nanti pun itu apakah memang kita kan pengennya ya namanya dapat ilmu dari A sampai Z-nya kemudian dengan waktu 2 hari atau itu memang efektif untuk kita bisa mendapatkan poin-poin besarnya untuk kemudian meminimalisir tadi kerugian sebagai seorang kontraktor, baik kita sebagai pemula kontraktor ataupun mungkin yang sudah lama dan sebagainya. Gimana, Ustaz? Ya, saya kelas ini sudah batch-nya
mungkin batch 12 atau bahkan lebih. Masya Allah, luar biasa. Nah, Ya. alhamdulillahnya ya saya juga merasa senang ketika kemudian selesai acara, lalu kemudian teman-teman di grup itu menginformasikan, alhamdulillah dengan skenario skema payment seperti ini, saya bisa goal project-nya. Nah, kan gitu. Nanti kita ajarkan juga bagaimana offering kepada pemberi project, ya, mekanisme offering jasa, misalnya tusi, prosentase, kan ini tidak umum ditawarkan oleh kontraktor. Yang umum itu hanya jasa per meter. Padahal ada banyak varian offering penawaran jasa. Misalnya, Pak Azam, kalau kurang trust seperti itu, maka saya kasih penawaran, tusi atau prosentase dari biaya pengeluaran. Berapa pengeluaran material, berapa pengeluaran tenaga, nanti saya dapat sekian persen dari pelaksanaan. Nah, ini juga dengan skema ini kontraktor dipastikan tidak akan merugi karena dia pasti mendapatkan keuntungan. Walaupun nanti prosentasenya harus dikunci ke nilai, bukan hanya prosentase saja. Angka prosentase ya. Betul. Ya, tidak prosentase tapi harus nilainya jelas. Nah, itu yang kemudian kita ajarkan, salah satu yang kita ajarkan, sehingga tadinya teman-teman ada yang sudah ahli tapi terbatas mekanisme offering jasanya, sehingga kemudian dia tidak goal ini. Nah, dengan mekanisme offering yang baru, alhamdulillah dia goal. Misalnya dalam konteks itu, ada yang sudah lama tetapi dia terpaku kepada pola per meter atau RAB saja. Nah, kita tawarkan ya semacam itu, alhamdulillah goal. Ada juga yang betul-betul kemudian belum menjalankan proyek, tapi kita ajarkan bagaimana mekanismenya. Lalu bisa jadi kita gabungkan antara orang yang paham manajemen, orang yang paham marketing, dan orang yang paham supervisi di bisnis prosesnya. Alhamdulillah mereka berjalan, dan itu banyak case yang demikian. Bahkan ada developer, kebanyakan yang saya temui juga ada developer yang nggak ngerti core bisnisnya konstruksi. Nah, ini repot juga. Nah, dia tidak paham core bisnisnya konstruksi, seorang developer, karena basicnya bukan dari sipil, misalnya bukan dari konstruksi. Nah, selama ini produksinya HPP-nya tinggi terus. Nah, setelah mengikuti materi ini, kita sampaikan ini ideal harga borongan per meter plafon, ini ideal borongan per meter pemasangan granit, ini ideal, sehingga kemudian HPP-nya bisa ditekan di perusahaannya. Misalnya HPP-nya 4 juta menjadi 3.250.000. Nah, alhamdulillah dari situ kemudian dia belajar, sekarang katanya profitnya lebih tinggi di kontraktor daripada di developernya. Nah, banyak case-case yang seperti itu. Kalau buat saya pribadi ya saya senang melihat teman-teman bisa berjalan proyek. Begitu, Ustaz. Iya, baik. Ya, karena memang bisa jadi kan baru panggilan untuk kemudian pengen bisnis sebagai seorang kontraktor gitu ya, tapi belum pernah mengilmuinya. Kalaupun mengilmui bisa jadi dengan cara yang selama ini berlaku di lapangan konvensional sekali gitu ya. Dan ketika ada ini ilmu tentang kontraktor tapi syariah, ini kan sesuatu yang spesial yang saya kira belum banyak ditemukan pembelajarannya di mana-mana gitu. Dan alhamdulillah sudah batch 12 kemarin dihadirkan gitu ya. Baik, saya masih buka satu saja pertanyaan, dan ini bisa langsung aja bertanya gitu ya. Silahkan yang pengen tahu lebih lanjut dan sebagainya, ataupun ada pertanyaan apa nih yang masih mengganjal, kami persilahkan. Mau ke Ustadz Firly boleh secara akad-akad yang sesuai syariat seperti apa, ataupun secara teknis dengan Ustadz Dandi. Monggo, ada yang hadir pada kesempatan ini? Banyak loh, ini 53 orang yang hadir, alhamdulillah ya. Pastinya juga dengan berbagai persoalan yang pernah dihadapi ya. Ada case apa yang mau ditanyakan boleh? Silahkan. Iya. Jadi kalau masukan dari saya, yang namanya bisnis itu tujuannya harus profit. Profit. Nah, profit itu intinya hitung-hitungan. Maka yang namanya boncos itu bisa terjadi gara-gara salah perhitungan. Selain juga bisa bicara tentang akad. Makanya kalau Anda ingin bisnisnya bisnis syariah, belajarnya dua, ilmu syariah sama ilmu bisnis. Jadi nggak bisa salah satu, karena nanti ngomongin untung rugi itu sebenarnya di ilmu bisnis. Nah, kalau ngomongin halal haram itu ngomonginnya di ilmu syariahnya. Nah, yang kita harapkan adalah untung dan halal gitu.
Nah ini nggak pernah belajar, mohon maaf ya, nggak pernah belajar, entah itu kedua ilmu, udah rugi, haram lagi. Nah kan malah double-double jatuhnya. Nah makanya menjadi penting, dan setelah selama ini bergelut di konsultan bisnis syariah, memang kalau untuk properti itu lebih rigid itu. Itu kalau nggak belajar akad itu mesti salah-salah itu. Ya. Semisalnya dia nggak belajar, dan semisalnya dia itu meraup hasil yang besar, mohon maaf, jatuhnya juga walaupun besar bisa haram gitu. Kan eman-eman, padahal membuat bisnis besar itu effortnya juga besar loh. Jangan sampai udah kerja keras membuat besar, jatuhnya haram gitu loh, kan eman-eman. Dan mengenai berbisnis itu baik yang konvensional maupun yang syariah, teknis bisnisnya kurang lebih itu hampir sama. Yang membedakan itu akadnya. Jadi Anda mau bisnis yang sesuai syariah, tetap harus kerja keras, walaupun nggak syariah pun, Anda harus kerja keras untuk dapat hasil yang besar. Nah, jangan sampai udah kerja keras, kok hasilnya haram gitu kan, eman-eman untuk menafkahi, untuk memberi kepada orang lain, apalagi jalanin perusahaan. Padahal ini belum ngomongin tentang bagaimana mendapatkan proyek, entah itu nanti syirkah atau apa, ini baru ngomongin jasa kontraktornya gitu. Begitu gambarannya. Nah ini kayaknya ada pertanyaan dari Pak Mustafa ya. Mungkin bisa di open mic, Pak Mustafa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulangi dulu pertanyaannya biar sama-sama dipahami. Iya, Tat, saya mau menanyakan itu, Tat, ada penawaran, misal saya sebagai pemilik lahan, terus si B itu kontraktornya, terus kita berdua itu merencanakan mengkafling lahan itu, kemudian dijadikan rumah, misal jadi 10 rumah, nanti kemudian apabila mangkrak atau nggak laku itu nanti kita bagi, Tat. Misal saya sebagai pemilik lahan dapat 6 rumah, terus saya pemilik lahan misal 4 rumah, nanti kontraktornya 6 rumah gitu. Seperti itu, Ustaz. Terus apabila mangkrak, nanti itu berarti rumahnya jadi si pemilik lahan. Itu boleh nggak, Ustaz? Makasih. Oke. Nah, menurut jenengan, kira-kira jenengan bingung nggak dengan permasalahan itu? Sebenarnya enggak sih, cuma boleh atau enggaknya gitu. Secara akadnya. Enggak bingung ya? Kalau saya kok jatuhnya bingung ya. Karena begini, sekarang jenengan misalnya punya lahan. Nah, terus mau dikafling jadi 10 misalnya begitu kan. Ya. Ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi 10 kafling. Misalnya begitu ya. Ya. Nah, sekarang jenengan ini misalnya jenengan si A, kemudian ada kontraktor si B. Kontraktor ini si B. Nah, sekarang saya tanya dulu, akad jenengan sama si B itu apa? Kerjasama, Ustaz. Oke, kerjasama itu banyak. Kalau secara akad harus dijelaskan, karena misalnya jual beli itu kerjasama, jasa kontraktor itu kerjasama, syirkah itu kerjasama. Nah, ini kerjasama yang bagaimana yang jenengan maksudkan? Syirkah. Syirkah. Ya. Oke. Maka kalau syirkah itu harus jelas siapa pengelolanya, siapa pemodalnya. Dalam hal ini siapa? Berarti saya sih pemilik lahan gitu. Jenengan pemodal. Ya. Oke, kontraktor ini pengelola. Bukan ya? Pengelola si B itu yang membangunkan gitu. Iya, saya mau nanya, jenengan akadnya sama si B itu apa? Syirkah. Syirkah. Ya, kalau syirkah itu adanya pelaku akadnya kalau nggak pemodal, pengelola. Oh gitu. Oh, karena kan lahannya itu milik saya, terus si kontraktornya dia urun bangunannya gitu. Iya. Nah, akadnya apa? Oh. Karena sesuatu harta itu diberikan kepada orang lain, itu harus jelas akadnya apa. Begitu loh. Oh iya, iya. Nah, kalau dari awal aja ini sudah tidak jelas, maka sudah bisa dipastikan perkara turunannya enggak jelas.
Nah, sekarang saya tanya dulu, apakah B itu sebagai pengelola di dalam sirkah Anda? Ya, bareng-bareng Ustaz. Jadi dia juga nanti ikut menjualkan juga gitu. Iya, saya tanya dulu, apakah B ini sebagai pengelola atau bukan? Iya, dia ikut sebagai pengelola juga berarti. Oke, jenengan hanya pemodal saja atau juga ikut mengelola? Ikut mengelola juga. Oke, berarti jenengan pemodal plus pengelola. Ya. Sekarang saya tanya, si B juga masukin modal atau tidak? Ya, bangunannya itu. Ya, maka pemodal plus pengelola, begitu kan? Ya, ya betul. Nah, maka kalau gini tuh sebenarnya boleh jadinya sirkah inan. Oke? Ya. Nah, cuman yang namanya modal itu harus diserah terimakan di majelis akad. Tidak boleh tertunda, karena syarat modal itu qabilun lil wakalah. Bisa diwakilkan dari pemodal kepada pengelola, berarti harus bisa diserah terimakan di majelis akad. Pertanyaannya, kalau tanahnya bisa diserah terimakan nggak di majelis akad? Bisa kan? Bisa. Oke. Terus yang kedua, apabila untuk membangun 10 rumah ini, itu uangnya pakai uangnya si B kan? Iya. Nah, itu diserah terimakan di majelis akad atau tidak? Atau hanya akan berjalan sesuai yang dibutuhkan baru uangnya keluar? Ya, berarti hanya yang dibutuhkan sesuai uangnya keluar itu. Berarti tidak pernah diserah terimakan di majelis akad kan? Oh iya. Oke, nah maka sirkah inannya batil alias batal. Oh berarti dan itu salah satu yang membuat proyek ini mangkrak. Coba, kalau untuk membangun 10 rumah, satu rumah kira-kira HPP-nya berapa? Misalnya 300 juta, bangun rumahnya. Kali 10 berarti butuhnya 3M. Ya. Kira-kira kalau modal 3M itu bisa diserah terimakan oleh B di majelis akad, akan mangkrak nggak proyek ini? Enggak. Enggak. Kemungkinan besar tidak akan mangkrak. Nah, itu akan mangkrak gara-gara apa? Modal itu tidak pernah diserah terimakan di majelis akad. Dan itu syarat di dalam modal yang menjadi rukun dari akad sirkah. Maka sebenarnya ini akad sirkahnya batil. Maka berbicara membagi-bagi tanahnya, termasuk kaflingnya atau rumahnya, itu perkara yang tidak sah juga. Oh iya. Karena ada kaidah fikih yang menyampaikan kan idza sakotol aslu sakotol far'u. Apabila perkara pokoknya gugur, perkara turunannya gugur. Maka kalau perkara akad sirkahnya gugur, bagi hasilnya gugur. Pengelolaan bisnis gugur. Nah, maka kalau ini terjadi, maka sirkahnya batil. Tidak bisa membicarakan tentang pembagian-pembagian tersebut. Karena secara syariah tidak pernah dihukumi Anda memiliki akad sirkah yang sah dengan si B. Begitu, Pak Mustafa. Oh iya, jazakallahu Ustaz. Siap. Itu baru diskusiin itu tadi mendiskusikan akad sirkahnya ya. Jadi sebenarnya tidak berdiskusi tentang jasa kontraktornya. Oh iya. Gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Firly penjelasan dari pertanyaan tadi, dan saya kira ada lagi yang mau bertanya. Masih oke lah, satu pertanyaan, masih toleransi, boleh ya Ustaz? Siap, monggo. Oke. Kalau Ustaz Dandi masih cerah kayaknya. Iya, masih fresh sekali. Padahal dari pagi ya Ustaz Dandi, kayaknya sudah banyak kegiatan. Saya tadi udah kurang enak badan, kok ngisi jadi enak ya. Kok jadi enak ya? Aduh, ini kalau ilmu sudah keluar itu insya Allah semakin menyehatkan. Monggo kami persilahkan, karena saya kira kalau soal teknis ini mumpung ada Ustaz Dandi nih ya, bagaimana kemudian pengalaman sekian tahunnya dan sudah teruji 12 pertemuan itu, saya kira layak di banyak tanya lah gitu ya tentang teknis-teknis yang kira-kira Anda temui sebagai seorang kontraktor selama ini. Monggo, siapa yang resen? Kalau belum ada Pak Ibram ya? Itu. Pak Ibram Bandung. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz.
Ini tuh kalau saya tuh ini developer. Jadi ada invest, dia itu mempercayakan ke saya sebagai pengelola. Nah, beliau itu pokoknya dari mulai pembebasan lahan, ngebangun, semua itu diserahin ke saya semua. Pokoknya kontraktor, semua di saya aja semua. Nah, tapi beliau itu akarnya tuh jadi gimana ya? Nggak ngasih gaji ke saya, cuman dia ngasih persentasi gitu. Itu boleh apa enggak, Ustadz? Gitu aja, Pak. Halo? Ya, gitu itu aja pertanyaannya. Ya, itu aja. Ya, baik. Terima kasih Pak Ibram. Saya kira ini pertanyaan ke Ustadz Firly ya kayak. Ya, nanti ditambahin Ustadz Dandi yang lebih paham juga dunia properti ini. Nah, saya mau nanya dulu, prosentase dari apa yang diberikan oleh pemilik lahan itu? Dari hasil keuntungan, Ustadz. Berarti profit sharing? Iya, profit sharing. Jadi dari kan saya tahu modalnya berapa, nanti setelah omset dikurangi modal, semua udah bersih, baru profit sharing. Iya. Nah, berarti kan memang tujuannya jenengan itu melakukan akad syirkah dengan pemilik lahan tersebut ya. Betul. Ya, jadi kalau syirkah itu memang pelaku akadnya. Jadi kalau rukun syirkah, nah itu satu pelaku akadnya. Pelaku akad di dalam syirkah itu cuman ada dua potensinya. Kalau nggak pemodal, pengelola. Nah, nanti ada objek akadnya. Kalau pemodal, objek akadnya modal. Kalau pengelola, objek akadnya amal pengelolaan. Tapi pengelolaan bisnis ya, bukan hanya mengenai membangun. Nah, yang ketiga nanti ijab qabulnya. Nah, memang dampaknya adalah yang keempat, adanya bagi hasil. Begitu. Maka memang kalau Anda bersyirkah dan Anda jadi pengelola di dalam syirkahnya, yang mana objeknya adalah amal pengelolaan, maka memang Anda berhak atas bagi hasil. Dan bahkan Anda tidak berhak atas gaji. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya, jadi ini misalnya ada si A pemodal, ketemu si B pengelola. Nah, mereka itu bersyirkah. Oke. Nah, syirkah ini harus ada bisnisnya. Jadi syirkah hanya bisa untuk kegiatan bisnis, tidak boleh untuk kegiatan tabaruk atau sosial. Yang mana bisnisnya berpotensi dapat untung. Nah, sekarang saya tanya, untung ini gara-gara ada bisnisnya, iya bukan? Iya, betul, ada bisnisnya. Nah, bisnis ini gara-gara ada syirkahnya. Betul. Nah, syirkahnya itu gara-gara ada pelaku syirkahnya, yaitu si A dan si B yang jadi pemodal dan pengelola. Maka hakikatnya untung itu haknya mereka yang dinamakan bagi hasil gitu. Ya. Kenapa? Karena yang berhak atas untung itu adalah business owner. Makanya A dan B itu masuk dalam kepemilikan bisnis. Kenapa? Karena yang namanya syirkah itu arti katanya adalah bercampur. Nah, gara-gara bercampur itulah syirkah itu menjalankan bisnis yang jadi milik bersama. Makanya pengelola itu bilang ini bisnis milik saya, boleh. Pemodal bilang itu bisnis milik saya, boleh, karena memang milik mereka yang disatukan di dalam akad syirkah. Nah, gara-gara kepemilikan bisnisnya milik bersama, implikasinya yaitu untung itu juga milik bersama dan nanti dibagi hasil. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau si B jadi business owner yang masuk dalam kepemilikan bisnis dan juga nanti akan dapat bagian dari untung, pertanyaannya, dia boleh digaji enggak? Contoh misalnya, contoh nih, Mas Ibram mau buat warung bakso. Pernah nggak dalam pikiran Mas Ibram dalam mau membuat warung bakso itu seperti ini? Besok saya mau buat warung bakso biar saya dapat gaji.
Apakah ada pemikiran seperti itu? Nggak ada. Nggak mungkin, karena Anda bertujuan menjadi business owner, yang Anda tuju adalah untung. Betul. Makanya kenapa pengelola itu tidak digaji. Ya. Gitu loh. Nah, itu harus siap dengan implikasi akad masing-masing. Nah, tapi ini sebenarnya bab syirkah ini, bukan bab jasa kontraktor ya. Kalau di kami materi syirkah itu sampai 4 sesi, 8 jam. Nah, ini baru 8 menit ini kayaknya. Jadi ya mungkin perlu dipelajari lebih dalam. Siap. Begitu Mas Ibram. Dan itu kemarin itu kalau boleh tahu, udah pernah dapat bagi hasilnya? Belum, baru mau mulai Ustadz. Oh iya, ya kalau dapat bagi hasilnya jangan lupa lah traktir kita. Insya Allah. Ya. Ustadz, kalau misalkan untuk meminta, ini kan baru mulai, baru pembebasan lahan, baru beli tanah. Nah itu kan selama perjalanan kan itu ada operasional ya, gitu. Nah untuk operasional itu bisa diklaim atau gimana tuh Ustadz? Ya, jadi boleh pengelola itu meminta nafkah atau biaya operasional. Cuman ingat, biaya operasional ini gara-gara terjadinya operasional. Dan biayanya harus sesuai dengan operasional. Tidak boleh memarkup biaya tersebut. Maka juga dari sisi itu tidak boleh dan tidak bisa pengelola itu mencari keuntungan dari biaya operasional. Kenapa? Karena apa? Jadi kalau orang paham syirkah, baik pemodal maupun pengelola, itu di kepalanya sama. Nggak mungkin beda bagaimana modal masuk dan segera diputer biar dapat untung dan dibagi hasil. Karena si pengelola itu nggak pernah akan bisa dapat gaji. Kenapa? Karena dia business owner. Maka dia akan berpikir secepat mungkin bagaimana modal ini itu berputar dan bisa jadi untung. Baru nanti bagi hasil jadi bagiannya dia. Nah, maka kalau dia paham yang dia bisa dapatkan hanya bagi hasil dari keuntungan, kira-kira pengelola akan ngawur nggak dalam masalah biaya? Ya, bisa. Nggak akan, kan? Karena itu akan mempengaruhi keuntungannya dia. Ya, jadi kecil ya? Jadi kecil atau bahkan minus, rugi. Gitu. Ya. Maka dia nggak bakalan ngawur. Nggak bakalan ngawur ngangkat pegawai, nggak bakalan ngawur nambah-nambah biaya ini. Bahkan kalau tidak bicara tentang properti, ya biaya sewa aja dia akan benar-benar hitung. Ini worth it nggak sewa segini? Begitu, Mas Ibram. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ya, siap. Mungkin Ustaz Dandi bisa menambahkan. Saya kira Ustaz Dandi perlu memberikan pesan atau warning apa nih, kehati-hatian untuk ketika ada konsep seperti ini, karena mau bagi hasil berarti butuh cepat, apa yang harus diperhitungkan, apakah juga bisa laku cepat nantinya suatu proyek itu dan sebagainya. Monggo Ustaz Dandi. Ya, kalau saya tahu apa yang ada dalam benak pengelola, misalnya Pak Ibram dan teman-teman yang lain. Tadi bagaimana dengan dapur saya? Bagaimana dengan dapur saya kan itu? Nah, bisa akadnya pakai kord, Pak. Pinjaman. Tapi bukan gaji, Pak. Nah, kalau operasional tadi boleh. Tapi betul-betul karena itu untuk kebutuhan proyek. Bukan kebutuhan Pak Ibram selaku pengelola, bukan. Untuk kebutuhan proyek. Maka kan di developer kita ada action plan-nya kan. Nah, action plan itu kan semua item-item pekerjaan sudah kita masukkan. Ya, biaya SPJ dan lain sebagainya semua sudah kita masukkan ke dalam action plan. Nah, apa yang ada di dalam action plan itu adalah biaya operasional. Maka boleh dikeluarkan. Nah, kalau ada kebutuhan dari pengelola, baik pengelola itu bisa jadi 1, 2, atau yang lain, maka itu bisa dengan akad kord pinjaman. Yang nanti setelah misalnya tutup buku proyek itu 2 tahun, bagi hasilnya misalnya Pak Ibram berapa? Misalnya 50-50. Nah, nisbah ini bagi hasil tidak ada patokannya, Pak. Boleh 10-90, 20-80, 30-70, tidak ada ketetapannya, antarodin, saling ridho. Misalnya 50-50, proyeknya profitnya 5 miliar,
keuntungannya bagi hasil 50-50 berarti 2,5. Umur project 2 tahun. Nanti tinggal dihitung saja kort Bapak, pinjaman Bapak selama ini berapa. Oh, totally saya minjem sampai BEP 200 juta. Nah, berarti Bapak tadi nisbahnya 50% dari profit 5 miliar, 2,5 nanti tinggal dikembalikan 200 juta. Nah, gitu Pak, supaya dapur kita juga ngebul, istri pulang tidak marah-marah. Ini kerja tapi kok nggak dinafkahi saya. Syukur-syukur kita punya income di luar proyek, Pak. Sehingga nggak perlu court, Pak. Ya, Ustaz. Ya, jadi bisa ya pinjam ya. Oke. Ya, insya Allah itu salah satu solusi. Nanti istilahnya kasbon ke perusahaan. Yang mana nanti tinggal dipotongkan dari nilai bagi hasil. Tapi itu pun kalau keuangan perusahaannya sehat atau juga ideal. Nah, jangan sampai modal tinggal 10 juta di perusahaan kok di-kot 9,5 juta. Wah, itu kan ngos-ngosan jadinya kan. Nah, dan yang harusnya dipahami itu begini loh. Kadang-kadang itu pengelola ya. Pengelola kan bilangnya, "Loh, saya kalau nggak digaji terus gimana saya menafkahi anak istri saya di rumah?" Kan biasanya begitu kan alasannya kan. Coba kita tarik sedikit. Kenapa dia punya kewajiban menafkahi anak istri di rumah? Itu gara-gara akad apa? Kan gara-gara akad nikah. Lah yang nikah dia kok sirkahnya yang suruh nanggung, ya enggak sinkron dong. Iya kan? Karena coba pertanyaannya, kalau ternyata tidak terjadi akad sirkah, dia tetap wajib menafkahi anak istrinya enggak? Ya wajib kan? Jadi jangan terus, maaf ya, saya belum bisa menafkahi karena belum ada sirkah. Ya enggak iso gitu toh. Nah, kalau belum siap melakukan itu ya idealnya belum menikah dulu, misalnya begitu. Kamu terbawa perasaan gitu, Ustaz. Perasaan. Ya, kalau nikah memang harus terbawa perasaan, tapi kalau sirkah jangan. Saya ketemu pemodalnya laki-laki malah terbawa perasaan, aduh bisa rame kan. Waspadalah kena jebakan Batman nanti. Siap, begitu. Baik, terima kasih. Nah, saya kira terjawab ya, Pak Ibram ya. Ya, sudah. Jazakallah khair. Siap. Insya Allah nanti kalau di workshop banyak yang bisa kita diskusikan. Iya, betul. Luar dalam. Baik, kita sudah cukup banyak berbincang tentang ruang lingkup tadi ya, hal yang bisa jadi membuat seorang kontraktor itu terjebak dalam beberapa hal gitu ya. Ternyata secara perhitungan dan sebagainya juga bisa jadi salah gitu ya, ada meleset gitu. Baik, saya kira di akhir sesi ini kita pengen tahu ataupun pengen ada pesan dari Ustadz Dandi ya, dari sisi sebagai seorang kontraktor syariah itu harus seperti apa, Ustadz Dandi? Ya, baik, sebagai seorang pelaku usaha tentu kita ini harus memiliki dua sifat ya. Yang pertama profesional dan kafaah ya. Nah, kalau profesional ini kaitan dengan keilmuan teknis, maka kita harus mempelajari bagaimana teknik-teknik, metode-metode, cara-cara supaya kemudian proyek kita tidak mengalami kerugian. Dan yang kedua, kita juga harus amanah ya. Amanah tentu ini modalnya harus kaitan dengan keilmuan agama ya, sehingga kemudian dalam pengelolaannya harapan kita, karena yang kita butuhkan dari seorang baik pengelola atau apapun itu adalah dia seorang yang amanah dan dia seorang yang profesional. Profesional saja tidak amanah akan mengalami kerugian perusahaan. Orangnya ini amanah tapi tidak profesional. Nah, dia amanah tapi tidak expert, juga tidak akan mengalami keuntungan di perusahaan. Maka kewajiban kita selaku pengusaha itu, di samping kita amanah, kafaah, tapi juga kita dituntut seprofesional mungkin. Sehingga seorang muslim itu diharapkan betul-betul dia bisa amanah dalam menjalankan bisnis, sehingga kimah bisnis itu adalah kimah madiyah, itu bisa tercapai, dan bisnis itu bukan hanya pertimbangan untung rugi, tetapi juga surga dan neraka, dosa dan pahala. Tentu kita tidak mau bisnis kita ini mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan itu malah menjadi bahan bakar kita nanti di yaumil akhir. Maka itu
Kalau kita mau bisnis, kita pastikan secara keilmuan, fondasi-fondasi akad-akadnya sudah tepat. Kalau sudah tepat, lalu kemudian kita belajar bagaimana bisnis prosesnya supaya kita bisa lebih profesional lagi. Demikian, Ustaz Azam. Baik, terima kasih Ustaz Dandi. Saya kira tadi apa yang sudah disampaikan Ustaz Dandi sangat jelas sekali bahwa memang seorang kontraktor ataupun pebisnis ya pastinya harus tahu ilmunya secara mendalam baik teknis maupun hal-hal lain di luar teknis gitu ya. Dan saya kira yang di luar teknis ini ya saya kira ada Ustadz Firly ini yang juga dari sisi syariah seperti apa nih urgensi sebagai seorang kontraktor syariah itu mempelajari fikihnya juga nanti. Ya, jadi sebenarnya kan pertanyaannya jadi simpel. Apakah Anda ingin bisnis Anda itu berkah atau tidak? Ingin. Yes. Pasti kalau pengusaha muslim nggak mungkin bilang nggak ingin gitu loh. Kalau nggak ingin ya itu dipertanyakan. Yeah. Nah pertanyaannya bisnis bagaimana sih yang berkah itu? Itu kalau mau ditarik simpelnya adalah bisnis yang diridhoi oleh Allah gitu loh. Karena kalau Allah nggak meridhoi bisa nggak berkah? Nggak bakalan. Nah, cuman pertanyaannya berikutnya adalah bisnis bagaimanakah yang diridhoi oleh Allah begitu. Nah, udah pasti bisnis yang harusnya sesuai dengan syariat-syariat Allah. Simple kan? Maka kalau Anda bilang Anda pingin bisnis Anda berkah, itu udah pasti bisnisnya harus sesuai syariah. Karena kalau nggak sesuai syariah, nggak mungkin Anda bilang Anda pingin, nggak mungkin berkah itu tercapai gitu loh. Nah, pertanyaan berikutnya, sudah yakin nggak bisnis Anda sudah sesuai syariah atau belum? Pas ditanya, sudah pernah masuk ke kajian fikih muamalah belum? Belum. Maka tahu dari mana coba bisnisnya sesuai syariah atau enggak kalau tidak pernah datang ke majelisnya? Maka sebenarnya akan menjadi muspro pada saat ada pertanyaan, apakah Anda ingin bisnis Anda berkah? Kalau dia jawab iya, tapi tidak pernah mendatangi majelis fikih muamalah, itu sebenarnya nggak sinkron. Lebih baik dari awal ditanya, bisnis Anda ingin berkah atau enggak? Enggak gitu loh. Itu malah sinkron. Kalau nggak datang ke majelis fikih muamalah. Nah, cuman kan jawaban itu kan Anda sendiri yang menjawab. Iya. Begitu. Nah, Begitu. Makanya, insya Allah ada hal tersebut di dalam workshop besok yang banyak nanti juga ilmu bisnisnya. Begitu juga nanti banyak ilmu dari Ustadz Dandi ya. Yang mana beliau ini itu saya senangnya sama beliau itu megang gitu loh syariah itu. Karena ada penawaran nggak sesuai syariah, mbok wes tak lepas gitu loh. Nggak usah terus wah tawarannya gede lah itu nggak level lah. Maksudnya kalau mau berkah loh ya. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz Firly. Dan ya beberapa waktu lalu juga sudah pernah diadakan di Yogyakarta gitu ya. Ustadz Dandi melihat antusiasnya luar biasa dalam memberikan ilmunya gitu ya. Dan saya mengikuti langsung juga waktu itu di ruangan kelas yang sekian hari ya, 2 hari kalau nggak salah ya. Dan ini akan dihadirkan kembali ya di chapter Jakarta. Insya Allah jangan lewatkan bahwa kalau kita baru mengulik 1,5 jam ini tadi aja sudah dapat informasi cukup banyak. Saya kira dalam waktu dekat ini ada workshop profesional kontraktor properti syariah chapter Jakarta ya itu akan sangat achieve sekali. Apa yang kita keluarkan bagi yang hadir pada kesempatan kali ini pun cuman cukup 3 juta saja sudah dapat ilmu sebanyak itu, dapat modulnya langsung diampu oleh yang memang expert di dalamnya. Kita dapat 2 hal yaitu teknis dan juga syariah. Saya kira sangat layak untuk diikuti seperti itu. Dan jangan berlama-lama ya, karena memang kesempatan silahkan nanti dari admin kami akan melihat siapa yang hadir pada kesempatan kali ini. Boleh silahkan di screenshot gitu ya bahwa Anda mengikuti acara pada malam hari ini di Jumat Berbagi di bisyarah.id. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta yang antusias tidak beranjak. Sudah 45 orang yang hadir pada kesempatan kali ini.
monggo langsung saja boleh berpikir 1-2 hari untuk kemudian silakan menghubungi admin kami, ikuti, dalami ilmunya, dan Anda boleh berbangga ketika Anda seorang kontraktor syariah sejati. Seperti itu ya. Saya kira itu, terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mewakili Bisara.id dan juga MPC, kami mohon pamit. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terima kasih Ustaz Dandi dan Ustaz Firly dan seluruh peserta yang hadir. Terima kasih. Oke, siap. Matur nuwun.